human trafficking. Tahukah kamu bahwa setiap tahun ada ribuan orang, termasuk anak-anak, yang kehilangan rumah mereka? Mereka dibohongi, dipaksa bekerja, bahkan kehilangan hak mereka untuk bermimpi. Menurut laporan UNODC tentang human trafficking, dalam tahun 2020 sampai 2023 ada sekitar 200.002 korban yang terdeteksi, di mana di antaranya ada 39% korban wanita, 22% korban anak perempuan, 16% korban anak laki-laki, dan 23% korban laki-laki. Human trafficking bisa terjadi di jalanan, di tempat kerja, atau bahkan di lingkungan sekitar kita. Terima kasih ya kak. Aku kayak gini dari awal juga aku cuma bikin aku sendiri. Human trafficking itu kejahatan. Mari kita lindungi sesama. Jangan biarkan ada yang terjebak. Dari sudut pandang Kristen, human trafficking bertentangan dengan ajaran Allah karena adanya ayat Alkitab yang menentangnya, yaitu dalam Keluaran 21 ayat 16, tertulis, "Barang siapa menculik seorang manusia, baik telah menjualnya maupun masih menahannya, ia pasti dihukum mati." Yang berarti bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, Tuhan sudah menegaskan bahwa menculik dan memperjualbelikan manusia adalah sebuah kejahatan berat. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki martabat yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Solusi dan aksi nyata. Perdagangan manusia bisa merampas kebebasan, mimpi, bahkan masa depan seseorang. Kita bisa mencegahnya dengan awareness, report, take action. A. Awareness. Tingkatkan kesadaran, share info lewat sosmed dan poster, seperti poster ini. R. Report. Jika menemukan hal yang mencurigakan, segera laporkan. Ingat, lebih baik lapor daripada diam. T. Take action. Dorong pemerintah, sekolah, dan masyarakat membuat aturan yang lebih jelas agar anak muda terlindungi dari perdagangan manusia. Art bukan sekedar singkatan, tapi langkah nyata. Sadar, lapor, bertindak. Semuanya, kali ini kita akan membahas tentang penyebab serta dampak dari perdagangan manusia. Kita ke penyebab pertama dari perdagangan manusia. Yang pertama, kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Ini adalah salah satu faktor utama yang membuat seseorang rentan terjerat ke dalam perdagangan manusia. Korban seringkali berasal dari keluarga yang hidup dalam kondisi miskin dan tidak memiliki pilihan lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Yang kedua ialah kurangnya lapangan kerja. Ketidaktersediaan pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai mendorong individu untuk mencari peluang di tempat lain, seringkali tanpa mempertimbangkan risiko yang ada. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas membuat seseorang lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga menjadi target empuk bagi para pelaku perdagangan manusia. Selanjutnya, kita ke dampak perdagangan manusia. Yang pertama, kesehatan fisik. Korban seringkali mengalami kekerasan, penganiayaan, kelaparan, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Mereka yang dieksploitasi secara seksual berisiko terkena infeksi menular seksual, masalah kesehatan reproduksi, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, kesehatan mental dan psikologis. Korban mengalami trauma seperti PTSD. Hal ini bisa mengakibatkan perubahan kepribadian dan kesulitan mengendalikan emosi. Yang terakhir, kehilangan identitas dan martabat. Korban diperlakukan sebagai komoditas, bukan manusia, sehingga merampas hak asasi dan merusak harga diri mereka. Human trafficking adalah kejahatan besar.
Jangan biarkan orang-orang yang tidak bersalah kehilangan kebebasan mereka, masa depan, dan bahkan harapan mereka. Mari bersama tolak human trafficking. Yang pertama, tolak segala bentuk jenis eksploitasi, lindungi sesama kita dari ancaman perdagangan manusia, dan jadilah suara bagi mereka yang terjebak dalam jeratan ini. Mari bersatu untuk kemanusiaan, katakan tidak pada human trafficking.